Halo, kali ini kita akan berbicara masalah perhitungan kebutuhan tembaga dan inti trafo CT 10 ampere. Nah, ini saya tulis dulu, ini adalah inti trafo. Ini kita pakai trafo kotak. Berarti ini adalah inti E-nya, kemudian inti I-nya juga saya gambar. Nah, begini. Ini ada lubang baut di sini. Nah, begitu. Kemudian di sini ada size-nya ya. Size trafo. Nah, itu berdasarkan lebarnya ini, yang tengah, kaki tengah. Nah, kemudian kalau yang di sini itu adalah 1/2 size dari sini sampai sini. Gitu. Begitu juga yang bawah ya. Ini adalah 1/2 dari size, ini sini sampai ke sini gitu. Nah, seumpama size-nya 38 gitu ya. Nah, berarti size yang ada di sini itu 38 mili. Ini sampai sini 38 mili, kemudian yang gap-nya ini setengahnya. Gitu ya. Berarti sekitar berapa? 19 mili dari sini ke sini ya. Oke, ini adalah inti EI. Nah, kemudian bagaimana konstruksi dari trafo CT. Nah, ini saya gambarkan. Seumpama ini adalah lilitan primernya, kemudian ini ada isolator, biasanya isolasi anti panas ya, itu yang warna kuning itu. Kemudian ini adalah kumparan sekunder 1, kemudian ini kumparan sekunder 2. Nah, begini. Di sini 220 volt RMS. Dong ya. Salah sebentar. Nah, ini dari PLN sini ya. Kemudian outputnya itu nanti kita akan hitung 22 ya, akan kita desain 22 volt gitu. Nah, dari sini ini masih AC lah ya, ini 22 volt sini sampai sini. Nah, berarti di sini itu adalah pin 22, ini juga pin 22. Kemudian yang ini, nah yang tengah ini adalah CT, yang dua pin ini gitu ya. Ini adalah CT-nya. Nah, kalau CT nanti ini bisa digabung. Nah, ini bisa di short gini boleh. Tapi nanti saya mencontohkan untuk menggulungnya tidak di short dulu agar jenengan bisa ngukur. Nanti kita bisa ngukur per sekundernya ya. Seumpama ini adalah sekunder 1, ini sekunder 2 gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang pertama itu kita tentukan tegangan sekundernya terlebih dahulu gitu ya. Tegangan sekundernya gimana? Nah, tadi kan 22 ya. Nah, 22 ditambah toleransi itu sama dengan 22 volt. Toleransinya berapa? Toleransinya kita kasih 2 volt gitu ya. Jadi 24 volt. Ini adalah tegangan sekundernya. Yang kedua itu adalah menentukan arus sekunder. Nah, arus sekundernya berapa? Nah, tadi kan judulnya 10 ampere. Nah, kita kasih 10 ampere. Ya. Seumpama jangan mau desain 15 juga boleh ya. Kemudian ini kita pilih ukuran ya. Yang ketiga itu adalah ukuran kawat email ya. Berarti diameter kawat sekunder. Nah, menurut AWG, nah ini nggih, diameter kawat sekunder, diameter kawat yang mampu dialiri arus berapa? 10 ampere ya. Nah, ini. Nah, ini kan 9,3 ampere. Ini kan arus ya. No, maksimum current. Ini 9,3. Karena kita 10 maka kita pakai yang 12 ampere. Gitu ya. Kalau pakai 9,3 ya biasanya tukang-tukang begitu, pakainya yang ini. Jadi 10-nya itu 10 ampernya itu ngapusi itu. Nah, kita jangan ngapusi lah ya. Kita pakai ini aja. Yang 12 memang lebih tebel, lebih kaku, lebih menyulitkan, tapi nggak masalah. Nah, ini ya AWG 11 ya, AWG 11 dengan diameter 2,3
mm. Itu nggih. Oke, AWG 11 ya. Kita ini berarti diameternya berapa tadi? 2,3 mm. AWG sekundernya itu tadi berarti AWG 11 ya. Kemudian untuk jari-jarinya itu R sekunder berarti kan separuhnya ini 1,15 mm. Gitu ya. Kemudian arus ya, Imax itu sama dengan 12 ampere. Itu. Oke. Setelah itu yang keempat ya. Kita coba yang keempat itu kita hitung power transformer ya. Power transformer gimana ngitungnya? Ya, tegangan sekunder itu dibagi dengan arus sekunder. Begitu saja. Nah, sama dengan berapa? Tegangan sekunder 24 loh tadi. Dibagi arusnya berapa? 10. Kan gitu. Oh, sorry kok dibagi, dikali. Maaf. Nah, ini power transformer nyarinya tegangan sekunder dikali arus sekunder gitu ya. Sama dengan 24 volt dikalikan 10 ampere ya. Itu sama dengan berapa? 240 volt ampere. Gitu nggih. Nah, kemudian setelah itu kita mencari arus primer. Nah, arus primer itu rumusnya adalah power transformer dibagi ya tegangan primernya. Itu ya. Power transformernya 240 VA dibagi tegangan primernya, karena ini untuk masuk ke PLN kita 220 toh, ini toh. Berarti ini ya dibagi 220 volt gitu ya. Maka ini corek-corek menjadi berapa? 1,09 ampere gitu nggih. Nah, kemudian yang keenam saya tulis di sini saja. Nah, yang keenam itu adalah AWG. AWG untuk kawat primernya. Tadi ya, yang ini arus primernya adalah 1,09 berarti AWG-nya yang bawah ya. Nah, berarti ini nih, pakai yang ini ya. Pakai yang 1,2 karena ini 0,92 naik sedikit 1,2. Ini berarti AWG 21 ya, dengan diameter 0,72 mili. Tapi kalau di pasaran nggak ada 0,72 mili, adanya 0,75 gitu ya. Tapi kita tulis 0,72 dulu. AWG tadi AWG berapa? Saya kok lupa. AWG 21 ya. AWG primernya 21 dengan diameter primernya itu 0,72 mili meter ya. Kemudian karena yang di pasaran adanya 0,75 ya, kita bulatkan ke 0,75 mili, kita naikkan gitu ya. Nah, kemudian arus maksimalnya berarti nanti ini bisa dibebani sampai 1,2 tadi ya, 1,2 ampere untuk lilitannya ini sendiri. Kemudian R-nya, nah R primernya ini berarti dibagi 2 0,75 berarti 0,375 mm gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh kita cari luasan inti ya. Luasan inti trafo ya, LIT. Sama dengan apa? Akar dari power transformer. Sama dengan tadi power transformernya itu adalah 240 ini ya. 240 VA ya. Itu. Tapi ini satuannya nggak usah, saya ditulis saja. Akar dari 240 itu 15,49 cm persegi. Itu ya. Ini minimal. Nah, tak tulis minimal. Nah, yang ada di pasaran berapa? Yang minimal segini atau lebihnya sedikit. Nah, kalau yang ada di pasaran
ya, koker di pasaran itu sama dengan 38 kali 60 mm persegi gitu ya, atau 3,8 kali 6 cm persegi itu. Nah, kemudian apakah kita beli ini? Ya nggak apa-apa, karena ini memang adanya yang di pasaran ini. Tapi kalau jenengan diehard mau bikin kokernya sendiri juga boleh ya, boleh dengan ukuran segini, diperbolehkan. Kalau saya milih beli aja deh gitu, toh harganya paling cuma 1.500 per 2.000 gitu. Kemudian setelah ini, ini saya kalikan saja ya dengan 22,8 cm persegi ya. Jadi lebih dari kebutuhan, tapi nggak lebih-lebih banget gitu. Nah, kemudian setelah itu yang ke-8 adalah lilitan ya, jumlah lilitan. Nah, jumlah lilitan itu apa? Ini ada konstanta 42. Ini konstantanya estimasinya itu masih layak digunakan saat arusnya itu 10 ampere ya. Gitu. 10 ampere ke atas, nah itu kok mungkin tidak direkomendasikan gitu. Masih bisa tapi tidak akurat gitu maksudnya. Jadi kalau 10 ampere ke bawah oke lah. Nah, kemudian dibagi apa? 42 dibagi LIT ya, atau luas inti trafo, sama dengan berapa? 42 dibagi tadi luas inti trafonya ini ya, 22,8. Itu hasilnya 1,842 volt per turn ya. Jadi sekali gulung itu 1,8 volt itu. Nah, kemudian yang ke-9 itu kita menghitung kumparan primer dulu ya. Kumparan primer rumusnya adalah N ya, volt per turn dikalikan ini tegangan primer ya, 1,842 dikalikan 220 ya, karena primer kan PLN itu sama dengan berapa? 405,263 turn ya, satuannya turn ya, karena ini tadi kan volt per turn. Nah, ini volt per turn kalikan volt, corek-corek gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang ke-10, berarti sekunder ya, sama ya, N kali Vs kalau ini ya. N-nya 1,842 dikalikan tadi berapa? 24 ya, sekundernya 24 gitu. Sama dengan berapa ini? 44,21 turn. Nah, ini sekundernya kan ada 2 ya kan, dan sama tegangannya, berarti bisa dikalikan 2 dong. Iya, kalikan 2 aja. Berarti N sekunder 1 ditambah N sekunder 2 sama dengan 2 NS gitu ya, sama dengan 2 kali 4,21 turn sama dengan berapa? Itu 88,42 turn. Itu totalnya ya, totalnya. Oh, terus nanti windingnya gimana? Oh, nanti di saya syutingkan cara windingnya, tenang aja setelah perhitungan ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini kan tadi langkah yang sudah yang ke-10 ya. Nah, kita lanjut ke yang ke-11 adalah ini adalah panjang kumparan primer atau PKP. Ini bukan partai baru ya. Nah, panjang kumparan primer itu adalah keliling koker dikalikan jumlah lilitan primer, sama dengan keliling kokernya itu 2 kali panjang tambah lebar koker ya kan, kalikan NP kan gitu, sama dengan 2 kalikan panjang koker tadi berapa? 6 ya, ditambah lebar koker tadi 3,8 cm. Ini masuk senti satuannya atau unitnya. NP-nya tadi NP Duh kok macet. Nah, NP-nya adalah 405,263
0,263 ya, turn. Nah, terus sama dengan berapa? Nah, sama dengan adalah 7943,16 cm. Ini adalah panjang kawatnya gitu ya. Baik. Ini sudah. Kemudian kita yang ke-12, step ke-12 itu adalah masa kumparan primer. Kan kita kalau beli kawat email itu kan nggak bisa diukur dengan panjang toh, tapi ditimbang toh. Nah, maka kalau masa itu gimana ya? Berarti volume ya, vol gitu ya, vol primer dikalikan rho koper atau massa jenis tembaga gitu ya. Sama dengan kalau volume itu apa toh? Pi ya, pi kali R kuadrat kalikan tadi panjang kumparannya ya kan. Kalau silinder kan PR kali tinggi, PR kuadrat T ya. Ini tingginya ini saya ganti panjang kumparan koker. Kemudian kalikan massa jenis tembaga. Begini ya. Nah, ini sama dengan bisa 22/7 dikalikan R-nya. Tadi R-nya itu berapa? R primer ya. Sebentar. Mana? R primer kumparan. R primer mana? R primer nih. Ini RS. Primernya mana ya? Oh, ini. ini ya. R primer berarti 0,375 mili loh itu. Nah, berarti saya sentikan ya kan? Berarti apa? 0,0375 cm saya kuadratkan karena kan R kuadrat kalikan panjangnya itu adalah 7943,16 cm ya toh. Kemudian massa jenis tembaga adalah 8,96 gram per centimeter kubik ya. Berarti ini saya corek bisa. Ini kan cm dikuadratkan cm kuadrat. Kemudian ini cm-nya saya corek. Nah, gini corek. Bisa toh? Nah, berarti di sini nanti hasilnya adalah 2,9 ons gitu ya. Dan rata-rata nggak bisa kalau beli tembaga cuma 2,9 on ya. Di toko biasanya per setengah kilo itu. Kalau ngecernya rata-rata per setengah kilo. Berarti jenengan ya belinya tetap setengah kilo gitu. Kalau ada yang on-onan ya beruntung ada itu. Baik hati itu yang punya toko itu. Kemudian 13 ya, langkah 13. Ini kita langsung saja massa kumparan sekunder ya. Nah, karena kan sudah tahu toh rumusnya yang di atasnya itu. Berarti kan volume sekunder kalikan rho tembaga ini sama dengan apa? Pi kali R. Ini tadi R-nya itu kan R primer ya, ini R sekunder ya. Nah, begitu. Ini juga yang primer. Kemudian kalikan panjang kumparan sekunder ya. Panjang kumparan sekunder kalikan rho tembaga. Nah, kita jabarkan lagi berarti pi ini kurang kuadrat pi kemudian kalikan R yang sekunder kuadrat. Yang panjang kumparan tembaga itu adalah keliling koker dikalikan jumlah lilitan sekunder ya. Begitu. Kemudian dikalikan massa jenis tembaga. 22/7 dikalikan R. Tadi berapa? R yang ini yang sekunder coba. Saya nggak hafal ya. Nah, ini ya 1,15 mili ya. Berarti kalau kita jadikan senti 0, ya. Berarti 0,0115 cm yang saya kuadratkan kalikan keliling koker berarti 2 kali sama ya 6 ditambah 3,8 begitu. Kemudian number
of turn dari sekunder ya 44,21 itu ya, 44,21. Kemudian tadi rho tembaganya 8,96 gram per cm kubik dikalikan 2. Loh, jangan lupa dikalikan 2 ya. Kenapa dikalikan 2? Nah, karena ini tadi. Nah, ini yang saya tulis tadi kan yang NS, belum NS1 plus NS2. Toh? Berarti dikalikan 2 ini. Ya, tadi alasannya kenapa dikalikan 2 ya karena sekundernya ada 2. Gitu ya. Nah, oke. Langsung ini berapakah hasilnya? Adalah 6,454 ons ya. Itu. Nah, tapi saya sarankan untuk beli 1 kilo karena nanti 1 kilo itu pasti akan sisanya sedikit sekali. Loh, kok bisa? Kan hitungannya 6 on. Iya, karena kita kan ngitungnya ini keliling ya. Keliling koker. Padahal seumpama ini ada koker ya. Kemudian kita lilitkan tembaga ya. Seumpama ini saya tebalkan sedikit. Nah, ini ada tembaga di sini. Ya kan? Nah, kemudian keliling. Nah, otomatis kan diameternya nambah ini. Nah, ya toh. Diameternya nambah. Putaran yang ketiga, wah, diameternya nambah lagi. Nah, jadinya itu hitungan kasar ini, tidak akurat banget gitu ya. Nah, begitu. No. Kan diameternya nambah. Nah, jadi saran saya belilah 1 kilo ya. Itu, belilah 1 kilo. Atau hampir sama dengan 1 kilo, nanti dipecah jadi 2 atau dipotong dari 2,5 kilo itu untuk sekunder 1 dan sekunder 2. Nanti kan lilitnya bareng, jangan satu-satu. Kalau satu-satu wah lama. Yang ke-14 adalah menghitung jumlah lilitan primer pada setiap layernya. Maksudnya apa? Saya gambarkan koker di sini. Nah, kalau gambar yang benernya ini toh. Nah, begini. Itu. Nah, ini apabila saya lilit sebuah kumparan begitu ya. Nah, andaikan begini. Ini saya lilit dari sini ya, awalnya, kemudian terus 1, 2, dan seterusnya begitu ya. Nah, udah ini sampai habis, berarti 1 layer itu sudah mentok ada berapa N. Nah, begitu ya. Atau berapa lilitan. Nah, untuk itu yang perlu kita ketahui adalah tinggi tinggi koker ya. Nah, tinggi koker bener. Tinggi koker dari sini. Nah, sampai sini ya. Dari ini sampai ini. Gitu. Atau saya, nah ini gambarnya yang beneran. Nah, ini dari sini ya, tinggi koker itu. Mana ya? Nah, mungkin ya dari ujung sini sampai dengan ujung sini. Gitu nggih, itulah tinggi koker yang ada, yang bisa menampung lilitannya itu. Nah, kemudian rumusnya bagaimana? Ya tinggal kita logika saja. Ini saya simpulkan jumlah lilitan primer per layer. Nah, itu sama dengan tinggi koker dibagi diameter primernya. Tinggi kokernya berapa? Ada datasheetnya toh. Nah, ini kita kan pakai koker yang 38 ini di sini ya. Ini 38, kemudian tingginya itu apa? Ini F ini ya. Ini tingginya F 38, tapi yang bukan 38 yang small ya. Bukan. Kalau ini yang small. Nah, kita yang reguler ya. Nah, ini F-nya itu mana? Nah, ini adalah F-nya. 114 mili, tapi bukan berarti 114 mili itu F-nya ini bukan. Jadi 114 mili di sini itu 114 bagi 2. Gitu ya. Jadi di sini ya, nah itu adalah 114 mili dibagi 2 begitu. Sama dengan berapa? Ini berarti 50 tambah 7 ya, 57 mm
Nah, tetapi itu kan dari ujung ya. Berarti dari ujung daerah sini nih, maaf sebentar ya. Nah, dari ujung daerah sini ini, ujung sini ke ujung sini. Jadi ujung ini ke ujung sini. Nah, tetapi ini kan masih dipotong tebalnya ini ya. Tebalnya bibirnya ini. Tebalnya ini mungkin kurang lebih ya, plus minus itu 1,5 mm. Jadi tebalnya ini loh. Nah, ini kan ada tebalnya ini pasti ini yang bibirnya nih atau yang ini. Nah, ini tebalnya berapa? Ini kurang lebih 1,5 mili gitu ya. Seumpamanya dibuat dari PCB atau triplek kan segitu-segitu itu kan tebalnya 1,5 mili atau 2 mili begitu. Nah, ini kita ambil 1,5 saja. Nah, kalau 1,5 bawah atas atau atas bawah, nah berarti tebal efektif gitu. Tebal koker efektifnya itu sama dengan 57 dikurangi ini tebalnya 1,5 kali 2 ya, 1,5 kali 2 begini toh. Nah, berarti berapa? 57 dikurangi 3 sama dengan berapa? 54 gitu ya. Jadi ini tebal efektif koker yang akan kita hitung itu 54 mili. Nah, oleh karena itu ini bisa kita hitung tebal kokernya 54 ya. Kemudian primernya diameternya kan 0,75. Itu jika kita hitung sama dengan 72 lilitan per layer. Nah, jadi merah-merahnya ini di sini ini 72 kali 72 baris gitu ya. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya setelah kita menentukan jumlah per layer, yang ke-15 itu adalah jumlah layernya. Maaf. Layernya. Itu rumusnya apa? Nah, berarti jumlah layer, saya tulis di sini, jumlah layer ini primer ya. Nah, primer itu kan sama dengan jumlah lilitan total primer itu dibagi berapa? Dibagi dengan jumlah lilitan pada setiap layernya. Itu ya kan? Satu layer tadi di sini 72 lilitan. Nah, berarti ada berapa layer ya? Tinggal total lilitan primernya itu kan 405, komanya saya lupa. Mana ya? NP. Nah, ini 405,263. Nah, kita tulis dia 0,263 dibagi ya. Jumlah lilitan per layernya tadi berapa? Itu ada 72 lilitan. Nah, gitu sama dengan berapa? Ini jika kita hitung itu adalah 5,6 layer. Nah, kan nggak mungkin kalau 5,6 ya pasti dinaikkan toh ya. Masuk 5,6 layer ya nggak mungkin. Berarti 6 gitu ya. Yang 0,6 nanti nyelempit sidik. Ya kan nggak elok ya. Jadi dibulatkan jadi 6 layer. Gitu. Kemudian tebal sekarang yang ke-16 ya. Tebal lilitan primer. Itu ya, berarti TLP gitu ya. Nah, itu adalah jumlah lilitan primer yang nomor 15 tuh kita kalikan ya dengan diameter primernya. Nah, ya toh. Jumlah lilitan primernya ada 6 layer, tebalnya tadi berapa? 0,75 mili ya kan, sama dengan 4,5 mm. Itu yang tebal primer. Nah, sekarang kita cari tahu yang sekundernya. Dimulai dari seperti tadi, jumlah lilitan sekunder per layer. Begitu ya. Nah, kemudian tadi kita simbolkan NS per layer sama dengan NS per layernya itu adalah tebal koker
dibagi ya diameter yang sekunder, kan gitu toh, sama seperti yang primer tadi. Berarti 54 yang efektifnya itu 54 mili dibagi 2,3, kan tebel toh kalau yang sekunder toh diameternya. Maka hasilnya adalah 23,47 lilitan. Nah, karena kalau lilitan itu pasti kita keturunkan ke bawah ya. Seumpama 23 kali turn gitu kan, 33 kali lilit. Ada space sedikit di pojokan sini, tetapi kalau kabelnya yang 2,3 mili dimasukkan tuh ya nggak masuk banget gitu, cuma nangkring tok, nangkring sedikit sekali. Nah, oleh karena itu ini kita anggap sudah layer berikutnya, maka ini kita bulatkan ke bawah menjadi 23 lilitan gitu aja ya. Nah, yang berikutnya, maaf ini saya sambil serat karena pilek ya. Kemudian jumlah ya layer sekunder. Nah, kemudian JLS gitu ya, saya singkatnya. Nah, di sini adalah apa? Jumlah sekunder, ya, jumlah lilitan sekunder dibagi tadi yang nomor 17 tuh lilitan sekundernya per layer. Padahal jumlah lilitan sekundernya kan ada 2 toh, NS1 tambah NS2 di atas tadi toh. Nah, ini masih yang jumlah lilitan per layer tadi berapa? 23. Sama dengan tadi NS1 NS2 itu 8 berapa ya? Nah, 88,42. Aduh, macet sebentar. Ini ya, 88,42 dibagi 23. Itu ya. Berapa hasilnya? 88,42 bagi 23 itu hasilnya adalah 3,84 gitu ya. 3,284 layer. Nah, tapi ini kalau layer kan dibulatkan ke atas ya. Nah, sehingga ini kita bulatkan ke atas menjadi 4 layer gitu nggih. Nah, yang berikutnya yang ke-19 itu adalah tebal lilitan sekunder gitu nggih. Nah, tebal lilitan sekunder itu sama dengan jumlah lilitan sekunder dikalikan diameter sekundernya toh. Nah, jumlahnya berapa? Tadi 4 layer ya. Jumlah layernya itu jumlah layer sekunder, kemudian dikalikan 2,3 mili toh. Nah, berapa ini jumlah tebal lilitan sekundernya? Berarti di sini 9,2 mili. Nah, yang ke-20 berarti tebal total lilitan baik sekunder dan primer. Berarti tebal lilitan primer ditambah tebal lilitan sekunder. Lilitan primernya adalah 4,5 ditambah 9,2 ya. Sama dengan berapa itu? 13,7 mm. Gitu nggih. Nah, itu tebalnya apakah masuk di inti EI ini? Nah, tebalnya itu kan, nah ini tebalnya itu kan size yang ini toh, setengah dari size-nya. Padahal size-nya 38. Ini sama ini 38 mili, berarti setengahnya sekitar berapa? 19 ya. Dan ini yang belum saya tulis dari sini. Nah, sampai sini. Dek, gitu ya. Berarti dik. Nah, gitu adalah tadi 57 mm. Itu dikasih lilitan setebal 13,7 masuk ya, masuk, tetapi dengan catatan harus benar-benar lurus, tidak boleh melengkung, dan itu sulit. Kenapa? Karena 2,3 mili ya. Nanti di kenyataannya coba nanti ya, ini video jangan di skip, setelah ini kan praktek gulungnya wah mesti malah hampir tidak cukup gitu ya. Tidak cukup sih, melebihi sedikit, karena memang 2,3 mili itu sulit kalau untuk lurus ya. Yang berikutnya adalah 21 berat ya. Berat EI yang dibutuhkan, yang dibeli gitu ya. Nah, maka panjang koker kan berapa tadi? 6 ya. Kalikan 0,7 kg.
Panjang kokernya 6 berarti 6 cm ya. Ini kan per cm. 6 cm dikalikan 0,7 kg per cm gitu ya. Itu hasilnya berapa? 4,2 kilogram. Nah, berarti jenengan belinya 5 kilo karena rata-rata kalau toko itu jualnya per kilo bukan per on ya. Kalau inti EI loh, 0,7 ini dari mana? Dari toko. Saya browsing-browsing itu. Nah, jadi di sini current 38 yang 10 ampere ya, kan pas dengan rancangan kita. 1 sentinya itu 0,7 kilo. Nah, padahal koker kita itu kan panjangnya 6 cm ya, tinggal 0,7 kalikan 6 cm kayak tadi itu. Udah, itu pasti bener itu. Yang nggak jamin bener itu ini tadi ya, tebal lilitan total ini, karena nanti tergantung keterampilan jenengan lilitnya. Kalau enggak melengkung ya bisa segini, tapi saya yakin pasti melengkung dan melebihi ini. Nanti triknya gimana ya? Silahkan lihat videonya pada saat perilitan. Cara penggulungan trafo step down CT 10 ampere dari 220 volt PLN ke 44 volt CT. Nah, ini yang sudah saya setting. Ini adalah counternya. Nah, ini mesin counternya. Kemudian ini adalah primary windnya atau gulungan kawat filamen untuk primernya. Nah, ini sudah saya pasang kokernya. Ini untuk kawat filamen primernya saya selipkan di sini ya. Saya cepitkan begini. Jadi nanti ini tinggal kita putar begini gitu. Oke, mari kita mulai. Ini untuk primernya kita lilit sebanyak 405,2 ya. Kita bulatkan aja jadi 406 gitu nggih. Ini masih 0 ya, dan ini kita pepetkan ke kiri. Ini harus benar-benar rapi dan tidak melengkung ya. Karena ini kawatnya kan agak besar ya. Jadi memang kalau kawat besar itu keuntungannya mudah untuk dirapikan tetapi sulit untuk diluruskan. Nah, kalau milih ya saya tetap milih yang besar karena lebih mudah untuk dirapikan. Kenapa kalau tidak rapi ya? Nanti saat arusnya tinggi nanti dia akan bergetar ya. Langsung ngeter. Nah, gitu. Nanti kalau kurang beruntung kebakar nanti lama-lama. Ya tidak awet, tidak langsung kebakar ya enggak gitu ya. Tidak awet lah. Nah, ini memang harus sabar. Ini baru 3 ya, baru 3 turn. Ya, kalau 406 ya lama ya. Ya, gini. Jadi setiap pojokan ini ya, sudah sampai pojok kita tekan ke kiri gitu ya. Pojok ini kita tekan ke kiri. Jadi agar benar-benar rapi. Jadi orang elektro itu tidak hanya pinter saja ya, tetapi juga sabar. Nah, saya sarankan ini jenengan pakai kaos tangan ya, karena lama-lama nahan seperti ini jempolnya ini sakit. Saya rasakan kok, lama-lama kok linu juga ya. Terutama kalau cewek-cewek ini ya. Coba silakan jangan pakai kaos tangan aja, beli kaos tangan yang yang murah-murah aja, mungkin yang 10.000 itu kan di toko besi kan banyak itu sarung tangan untuk tukang. Nah, ini sudah sampai pojokan ya ini ya. Gini sampai pojok ini. Jadi ini kita tetap lilit ke pojoknya. Nah, baru dia sampai numpang gitu ya. Nah, ini sudah mulai numpang. Maksudnya numpang itu sudah ada di shaft yang atasnya ini. Nah, ini sudah mulai numpang. Nah, ini sudah shaft yang di atasnya. Nah, ini ya. Jadi kita kembali ke kiri sekarang melilitnya. Numpangnya juga harus rapi ya ini ya. Jangan sampai tidak rapi.
agar nanti saat dibebani arus full ya, seumpama ini kan kita ngerancang mau 10 ampere ya, andaikan mendekati 10 ampere itu disedot arusnya 10 ampere dari trafo ini, jadi tidak ngeter atau tidak bergetar. Nah begini dan seterusnya sampai kiri. Begitu juga nanti kalau sudah mentok sampai kanan sini, nah, maka ya balik lagi begitu ya. Nah ini sekarang sudah 375, padahal nanti targetnya kan 405 atau 406, berarti ini masih kurang sekitar 31 gulungan lagi. Nah ada kasusnya ini, ada kasus nih, padahal ini sudah sampai di sebelah kiri. Nah dan kita mulainya tadi sebelah kiri nih, ya kan. Nah oleh karena itu kita akan gulung ke kanan 15 turn, kemudian gulung ke kiri 16 turn gitu ya. Nah kenapa kok saya tidak menggulung ke kanan saja rapet gitu ya, sekitar 31, kemudian kawatnya saya bengkokkan ke sini gitu ya, begitu juga boleh, tetapi saya lebih seneng yang agar rapi dan merata gitu. Ini saya kembalikan ke kanan lagi, gulung 15, kembali ke kiri 16, jadi bisa rata. Tadi 375 tambah 15 berarti 390 ya. Enam, 7, 8, 9, 10. Sudah ya. Berarti kita geser ke kiri 16 ya, sampai 406. Nah ini 5, 6 ya, 6 ini mungkin nggak kelihatan ya. Nah ini saya ikatkan di sini, set. Nah oke. Ini 6, ini dah bisa selipkan di antara ini. Nah dah nih aman ya. Dah jadi 406, harusnya kan 405,2. Saya potong dulu kabelnya. Langkah berikutnya ini kita lapisi isolator dulu. Saya pakai kertas HVS, tapi ini nggak standar ya, sebisa mungkin jangan ditiru. Idealnya jenengan melapisinya dengan isolasi tahan panas. Yang khusus trafo itu kan ada itu, yang warnanya kuning. Nah, tetapi isolasi tahan panas itu di Magelang nggak ada yang jual. Kalau harus online lagi, aduh kelamaan. Nah ini udah saya lem aja nih. Jadi saya pakai kertas HVS saja yang berapa itu 0, yang 70 gram apa ya. Nah ini saya lem. Nah, udah tuh.
Kemudian ini saya tarik sedikit, saya kencangkan. Nah, udah ini. Oke. Setelah itu baru saya isolasi dengan isolasi kertas. Isolasi kertas itu yang seperti apa? Yang biasa dipakai tukang cat itu loh. Untuk apa? Untuk mengisolasi apa ya? Penghalang atau pelindung catnya itu. Nah, ini saya isolasikan begini. Diusahakan serapi mungkin, serapat mungkin. Nah, terutama di pojok-pojokan ini ya, ini diusahakan serapi mungkin, serapat mungkin. Saya pakai 2 lapis karena isolator kayak gini itu idealnya memang harusnya tahan panas ya. Kalau trafo ini dimaksimalkan pas 10 ampere itu kan pasti panas gitu. Jangankan dimaksimalkan, separuh aja pasti panas nih kok gitu. Jadi memang ini tidak disarankan, tapi karena ini untuk pembelajaran jadi lebih baik ya apa adanya dulu aja deh daripada kelamaan. Ini kemudian yang sebelahnya. Nah, semacam ini. Nah, baru kita setting dulu untuk menggulung yang sekunder. Untuk kawat sekundernya ini saya pakai 2 gulung ya. Nah, ini pakai 2 gulung, ini gulungan pertama, ini gulungan kedua. Karena saya kan pengen buat CT nih, jadi sekundernya harus 2. Ini ujungnya sudah saya kerok ya, nanti untuk nyambung ke regulatornya. Nah, ini saya fungsikan sebagai 21 volt, kemudian yang ini CT ya. Nah, ujung yang 21 volt nanti akan jadi CT dan ujung dari CT akan jadi 21 volt yang satunya gitu ya. Jadi kan ini akan ada 2 gulungan sekunder yang saya gulung langsung jadi 1 gitu ya. Memang agak berat karena ini 2,3 mili ya untuk 10 ampere kan. Kalau di AWG kan 2,3. Nah, coba kita gulung AWG sebelah sini ya. Ini yang kemarin yang sekunder itu mulainya yang ini. Ini kan ada tembaganya gitu. Maka kita balik sebaliknya di sini ya. Nah, ini agar gampang begini saja kita mulainya. Nah, ini saya nolkan dulu. Nah, baru saya gulung. Nah, kemudian saya pakai palu agar kawatnya ini lurus ya. Kalau enggak gini nanti sulit. Tapi palunya ini sudah saya kasih isolasi kertas ya, jadi tidak bakal melukai lapisan ini, lapisan isolatornya. Nah, ini pelan-pelan aja. Kita ini gulungnya kan berapa ya? 45 ya. Nah, ini kan kalau 2,3 ini memang kakunya.
Ini sudah sekitar 40-an menit. Saya baru dapat ini 24 kali gulung. Saya sarankan memang kalau kayak gini ini 2 orang, jadi 1 gulung, 1 mukuli dari sebelah sananya gitu ya. Dari sebelah sana dia mukuli ini, atau mukuli pakai ini. Nah, biasanya pakai kayu gini, kemudian kita pukul gitu biar rata. Nah ini nanti kan akhirnya rata gitu kan. Ini sudah mulai keluar dari kokernya ya, yang pojokan sini. Jadi di sini sudah batas kokernya, ini sudah keluar satu kabel, jadi sekitar 2,3 keluarnya. Nah ini harus kita pukul agar keluarnya itu enggak begitu banyak gitu ya, karena nanti kernnya yang nggak muat, pas kern E nya itu nggak muat nanti. Nah ini semoga muat, kalau nggak muat berarti kita ganti koker. Mau nggak mau, karena kemarin belum saya hitung tinggi gulungan ya. Ini sudah 45. Jadi saya mau bengkokkan dulu ini kawat yang ujung tadi. Ini saya mau bengkokkan dengan tang. Ini tangnya sudah saya lapis sama isolasi kertas lah ya. Jadi aman. Sebentar. Oke, nah sudah saya bengkokkan gini. Yang satunya juga. Nah ini. Nah tinggal ini. Nah kalau ini saya bengkokkan langsung ke sini ya, karena ini pas 45 itu nilai pas di sebelah kanan gitu. Nah ini saya pukul-pukul dulu yang sebelah sini. Setelah itu sebelum ini saya bengkokkan ke kiri, ini saya isolasi dulu. Biar rapat, kemudian ini saya isolasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar
nggak anu ya, nggak apa, nggak, lilitannya itu nggak lari-lari gitu loh, masih rapi. Saya tes dulu ya, mana yang ujung 28, mana yang ujung anu CT. Nah ini kan saya fungsikan sebagai 28 nih. Nah otomatis yang ujungnya, nanti ujungnya ini akan CT toh, yang di sini ya. Nah ini kelihatan nggak? Nah ini mungkin nggak kelihatan di kamera. Nah ini ya. Oh ini bukan ujungnya ya, berarti ini bukan ujungnya. Sudah saya tes ujung yang satunya. Nah ujungnya ternyata ini. Ini sudah saya tes bunyi. Sebentar ya, nah ini ya, sudah menunjukkan bahwa impedansi hambatannya turun ini. Kelihatan nggak sih di situ? Oh nggak kelihatan ya. Nah ini itu ya. Nah berarti yang ini ujungnya adalah ini. Nah ini nanti saya jadikan CT ya. Berarti kalau ini CT berarti di sebelahnya sini. Nah setelah itu ini coba kita isolasi lagi. Mana isolasinya ya? Kita lepas, kemudian coba kita pasang kokernya satu saja, bisa nggak ini? Saya takutnya nggak muat deh. Ini kok koker keren. Nah, ini kan kita pasangi keren ini nanti, coba ya. Ini kemudian saya pasang ini, bisa nggak? Wah nggak bisa ternyata. Nah ini ternyata ini penuh ya. Jadi ini sama ini nggak bisa. Gitu. Nah, tuh kan. Kurang lebar ini. Yang sebelah sini coba ya. Oh, ini juga ya. Nah, ini kurang lebar. Nah berarti memang harus pakai koker sama keren yang lebih besar kalau 10 ampere. Nah ini karena tadi nggak cukup kerennya masuk gini, nggak cukup ya. Oleh karena itu kita paksa untuk cukup. Caranya gimana? Nah yang tadi untuk yang subal tengah atau pengganjal tengah ini kita pasang semacam ini. Nah kemudian kita paksa dengan cara apa? Kita pukul saja. Pakai balok semacam ini. Kita pukul tapi pelan-pelan ya. Jangan langsung sekali pukul kenceng ya. Nah, kita pukul yang tengah dulu gini. Ini di tengah ini kita pukul. Agak miring ya. Nah, setelah itu baru pinggir-pinggirnya. Kemudian kita balik biar matangnya merata. Nah, begitu seterusnya ya, sampai nanti kerennya bisa masuk. Jangan lupa ya, kalau mau mukul ini dilapisi isolator dulu. Biar kabelnya nanti nggak langsung kena kayu gitu.
Oke, ini sudah agak sepan banget ya. Nah, ini memang airnya agak meletot-letot. Nah, setelah itu kita coba ya. Oh, sekarang bisa. Ya, ini sekarang bisa, walaupun yang di sebelah sini ini nanti nggak begitu pas banget, nggak begitu masuk sampai sini ya. Gitu. Nah, nanti kan begini, sebentar saya peragakan ya. Nah, nanti karena ini nggak masuk, jadi ini kita, nah, ini toh caranya. Nah, kan gini. Oke. Kemudian ini nanti yang sebelah sini kita kasih i-nya. Itu nanti saya peragakan, saya syuting ya. Tadi setelah kita pukul-pukul ini ya, maka kita akan isi intinya ya. Nah, di sini memang kawat sisa ini masih panjang, ini belum saya potong karena nanti saya tes dulu aja baru ini saya potong gitu ya. Nah, sekarang saya mau isi. Nah, ini adalah inti EI atau inti IE. Dan ini hati-hati masangnya. Kenapa? Karena pasti tangan jenengan akan terluka gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, karena agak melengkung, jadi susah untuk kita pasang dari pojok. Nah, kita pasang dari tengah gini. Kemudian kita dorong ke pinggir. Gini ya. Saya tekan. Nah, gitu ya. Nah, gini. Jadi memang ini tidak begitu simetris, enggak apa-apa ya. Ini ya. Nah, kemudian yang ini kita kasih i. Nah, sebelah sini. Dan ini isinya 2 ini. Karena saya belinya udah 2 mingguan lebih, jadi ini lengket gini loh. Ini saya pisah dulu ya ini ya. Nah, ini dari tengah ini biar agak mudah. Kemudian saya tekan bawah. Dan ini isolatornya jangan sampai sampai rusak ya ini ya. Karena kalau sampai rusak terus kena lapisan ini, lapisan isolatornya, terus sampai ke tembaganya nanti mesti short, nanti drop nanti tegangannya. Nah, ini udah. Baru ini saya kasih i-nya di sini. Nah, begini. Terus saya masukin E lagi di sini. Saya geser. Ini agak saya pegang sedikit ya. Oh, lusut lagi nih ininya. Nah, oke. Nah, begitu dan seterusnya ya. Ini saya kasih i, ini i-nya 1.
Bisa akhirnya. Nah, I-nya ini saya selipkan di sini ya, bawahnya ya. Nah, memang kalau akhir-akhir kayak gini sudah sangat sulit. Ya, bisa. Nah, saat pengisian inti E yang paling akhir atau seumpama ini sudah penuh gitu ya, kemudian ini sudah sesak, nah otomatis kan nanti jenengan akan pukul di sini toh. Nah, kalau mukulnya lurus gini tidak masalah. Tetapi kalau mukulnya agak miring gini gimana? Nah, lurus nggak masalah, kalau miring gini gimana? Kan ini sudah sesak banget. Ternyata mukulnya miring, kemudian jenengan pukul terus, nah maka di dalamnya koker ini di sini akan sobek. Ya. Kalau sobek nanti gulungan primer yang sudah melilit di sini pasti akan kena koker. Kemudian short, jenengan buat trafonya gagal. Nah, ini di saat-saat terakhir ini saat-saat krusial banget. Jangan sampai gagal karena sudah melilit sedemikian lama dan capek. Nah, caranya gimana agar menghindari menyobek dalam koker di sini? Caranya adalah pada ujung-ujungnya ini kita tumpulkan dengan gunting plat semacam ini. Nah, ini saya tumpulkan gini. Begitu juga yang sebaliknya. Tapi ini terlalu banyak ini saya ngasih contohnya. Nah, ini saya ulangi tapi yang sedikit aja ya. Nah, ini. Nah, sedikit segini sudah cukup. Ini kan terlalu banyak. Nah, sedikit segini sudah cukup ya. Kalau terlalu banyak nanti volume inti E yang ada di sini atau inti besinya jadi berkurang walaupun sedikit banget toh. Nah, sebisa mungkin ini kecil semacam ini saja. Itu sudah cukup. Jadi nanti saat kita paksa untuk masuk, andaikan ini miring kayak gini, nanti otomatis akan bisa lurus dengan sendirinya karena ini sudah melengkung gitu ya. Kalau ini masih tajam seperti ini, dipukul, nah pasti ini bablas kemudian sobek gitu, oke? Oke, ini tips dari saya dan saya sangat mengharuskan atau sangat menyarankan trik ini pada saat pengisian inti E yang sudah di ujung-ujung ini, yang ini sudah hampir habis space-nya gitu. Dari sini Boy ya, yang ini bisa nggak ya? Kita paksa masuk. Oh, ternyata bisa yang sini. Belum tahu juga, Ding. Belum saya pukul kok. Oh, lebih gampang. I-nya belum tadi. Nah. Oke. Coba kita kasih ini ya, apa namanya? Penguat pengencang atau kita kasih mur baut.
Oh, ini ternyata belum saya kerik ya. Ini saya kerik dulu. Setelah selesai kita kencangkan bautnya, kita tes dulu ya. Jadi ini yang lilitan sekunder, kita tes. Oh, ternyata nyambung. Kemudian ini kita tes dengan body atau dengan body apa, intinya nyambung enggak. Kemudian kita sambungkan lagi gitu. Oke, kemudian ini kita tes lagi dengan intinya, nggak nyambung. Nah, setelah itu kita tes dengan ini yang yang sekundernya. Nah, ini nggak nyambung ya. Yang sekunder yang satunya nggak nyambung. Kemudian sekunder yang satunya ini. Nah, yang ini saya tes, nyambung nggak nyambung. Begitu juga sekunder yang ini saya tes. Nah, nggak nyambung gitu ya. Oke, nah kemudian kita tes yang ini. Ini ya. Nah, ini kan 21 ya, 21 kemudian CT. Nah, ini harus nyambung dengan CT yang ini, ya kan? Ini CT, ini CT. Nah, ini harusnya nyambung. Saya tes ya. Nyambung ya. Nyambung. Oke. Kalau yang ini nggak nyambung, berarti bener ya. Nah, kemudian yang ini saya tes dengan yang ini, nggak nyambung juga. Saya tes yang ini, nggak nyambung. Saya tes dengan yang ini. Nah, nyambung. Kemudian saya tes dengan inti, nggak nyambung. Yang ini nggak nyambung ya. Ini nggak nyambung. Kemudian ini nggak nyambung. Nah, ini artinya sudah trafonya aman untuk dites gitu ya. Tuh, jangan sampai jenengan sebelum ngetes ini langsung dicoba masukkan ke 220 PLN, ternyata nyambung dengan inti, dipegang kan nyetrum nanti. Ini sebagai positif 22 nya atau 21. Kemudian ini CT, ini CT, ini yang positif 21 yang satunya. Ini memang agak mecungul sedikit ya, karena memang sisanya yang ini sedikit sekali. Ya nanti saya samakan, ini saya potong semua. Gitu ya. Jadi ini 21 CT 21. Nah, tapi CT-nya ini belum saya gabungkan. Nanti saya cek dulu ini sama ini sama ini saya cek dulu. Setelah semua baik, seimbang, baru ini CT-nya digabungkan. Tapi ini juga tidak akan saya gabungkan permanen ya. Nanti akan saya gabungkan pakai ini saja, pakai kawat email saja untuk ngetes dari ini kalau ini digabungkan berapa volt ini gitu nggih. Kemudian ini yang 220 sudah saya hubungkan ke kabel ya, ini stekernya, nanti tinggal dicolok di listrik PLN. Ini saya colokkan dulu. Nah, ini ada suara getaran gereng gitu ya, karena memang untuk penggulungan sekundernya itu kan besar sekali ini diameter kawatnya, jadi tidak bisa rapat. Nah, saran saya kalau jenengan sudah pro atau sudah pernah membuat trafo yang ukuran yang sama berkali-kali, lebih baik setiap layernya. Jadi ini seumpama layer pertama ini dikasih sirlak ya, dilem gitu ya, kemudian baru ditumpuki layar berikutnya. Nah, ini nanti akan anteng. Kalau tidak dilem seperti punya saya ini, nah ini akan getar-getar gini. Nah, getar-getar akhirnya apa? Ya gereng, walaupun gerengnya juga enggak gereng-gereng banget gitu ya, enggak gitu. Gitu ya, untuk cara mengurangi gerengnya. Nah, sekarang saya tes dulu inputnya. Ya, ini inputnya loh, kok overload ya. Sebentar. Nah, harusnya begini. Ini inputnya saya tes dulu di sini berapa volt. 290, 300. Ini testernya mungkin yang bermasalah ini. Ntar ini saya pakai tester yang lain ya.
Ini malah tester yang lebih jelek ini. Nah, ini saya tes dulu. Nah, itu terbaca 212/218 ya. Nah, memang di rumah saya nggak sampai 220. Oke. Nah, setelah itu saya tes yang ini. Yang gulungan sekundernya ya. Gimana ini? Aduh, nanti anu ya. Nah, gini aja. Nah, ini saya tes, kemudian skalanya saya turunkan. Ini coba saya tes untuk yang sekunder 1 ini. Nah, ini keluarnya 22,9,8 ya. Hitungannya kan kemarin ya 22 ya. Ya 22 hitungannya, ini keluarnya 23 gitu. Kemudian sekunder yang satunya ini sama ini. Nah, sama ya. Jadi alhamdulillah sudah seimbang. Nah, kalau CT-nya saya gabungkan ini sama ini, maka nanti 23 kali 2 berarti 46 atau 47 ya. Ini saya gabungkan dulu. Kemudian saya cek ujung-ujungnya berapa. Harusnya tadi berapa? 23 dan 23. Berarti kan harusnya 46 ya. Nah, ini 46 ya. Ini 46, tapi angka 4-nya itu kan nggak muncul. Yang ini tadi nggak di sini, ini nggak muncul lah itu kan. Ini kan rusak ini, 7 segmennya ini. Jadi tadi 46. Nah, itu 46,8,2 gitu ya. Nah, berarti kan sudah pas toh, sudah berhasil ini. Nah, oke. Baik, cukup sekian untuk pembuatan trafo CT dengan input 220 volt, kemudian outputnya total itu 46 volt dengan kapasitas arus maksimalnya 10 ampere. Semoga bermanfaat.